Welcome to Furman Penipahan Channel. Mari kita dengarkan ceramah Rocky Gerung. Saya tertarik dengan uraian awal tadi, Saudara Akbar, tentang pendayagunaan LSM untuk menampung kegelisahan publik. Jadi outlet dari kegelisahan akhirnya diambil alih oleh akar institut yang seharusnya adalah fungsi kampus yang tadi diterangkan oleh Bu Hari tadi. Jadi agak ajaib bahwa keinginan untuk memaksimalkan IQ nasional justru dihalangi oleh kampus. Kemarin Universitas Indonesia yang menamakan diri alumni UI bikin reuni untuk mendukung Jokowi di UB Ini video beberapa tahun yang lalu ya, yang 2019 ya. Jadi narasinya tentang masih narasi oposisi terhadap Jokowi ya, yang dimana politik ketika itu merambat dan masuk ke kampus termasuk UI gitu ya, yang menolak ceramah-ceramah Rocky Gerung. Mari kita dengar lagi ya. Senayan. Salah satu tergede adalah kami menolak Rocky Gerung mengajar di kampus kami. Jadi buat itu dilakukan reuni. Padahal kalau saya tanya kalian sekolah di mana, ada yang dari Cibitung. Masa yang diangkut ke Senayan seolah-olah dikasih kaos kuning lalu jadi alumni UI itu. Bahkan beberapa saya nggak kenal yang mengaku panitia. Sebagian mereka mungkin lulus dari UI punya satu jaket kuning. Ya. Saya punya 4 jaket kuning di UI. Gak diundang itu. Ini menarik. Jadi Rocky Gerung itu ditolak di UI. Yang menolak itu memiliki satu jaket kuning. Sementara Rocky Gerung mengakui dirinya memiliki 4 jaket kuning. Kenapa begitu? Ini penjelasannya. Saya belajar di 5 fakultas. Satu, saya masuk kuliah pertama saya kasih cerita kecil yang nggak ada di media massa ini. Saya kuliah pertama itu fakultas teknik elektro. Tapi saya belajar 4 semester saya merasa udah pinter, maka saya berhenti. Karena saya udah bisa bongkar pasang, ngerti tentang rumus-rumus dasar fisika. Kalau cuma mutak-mutik ke mic yang macet tadi mah itu ya paling selesai dalam 2 menit. Ya, 2 menit. Angka 2 ya. Prabowo waktu itu. Lalu saya belajar ekonomi. Lalu saya belajar ilmu politik hubungan internasional. Lalu saya belajar fakultas hukum. Lalu saya belajar filsafat. Lalu saya mengajar di jurusan di Departemen Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya UI itu selama 15 tahun. Kok saya nggak diundang gitu? Ajaib. Selama 15 tahun saya nggak pernah ambil gaji saya. Karena saya diminta UI untuk mengajar, saya nggak mau mengajar. UI yang bujuk saya untuk mengajar. Karena waktu itu UI banyak yang dungu. Habis diledek habis-habisan ya. Sampai sekarang banyak profesor dungu di situ. Jadi ajaib. Kemarin saya nggak diundang, bahkan disuruh diusir. Lo masa usir orang yang nggak mendaftar? Saya nggak pernah mendaftar. Bahkan waktu ditanya mana ijazahnya, saya bilang Anda minta saya ngajar,
kenapa Anda tanya ijazah saya? Berarti Anda tahu saya nggak punya ijazah. Kalau Anda tahu saya punya ijazah, ya ngapain nanya-nanya? Kalau nggak mau ya udah ngajar aja. Itu 15 tahun lalu. Lalu saya bikin perjanjian bahwa saya nggak akan ambil gaji saya, silakan dipakai oleh siapa yang perlu beasiswa, bayar listrik, mau demonstrasi mahasiswa. Kan saya bisa hidup tanpa gaji negara. Dia dengan menulis di media massa, dengan memberi ceramah. Tapi itu sampai sekarang dipersoalkan terus. Apa benar Saudara Rocky itu profesor? Mana pernah saya klaim. Kalau saya kasih ceramah di luar negeri, saya dipanggil profesor. Biasa di situ. Iya. Oke. Tapi ada semacam ketololan bahwa seseorang itu untuk mengucapkan satu dalil, dia harus pergi di puncak pohon yang namanya. Nah, ini udah mulai masuk suatu konseptual ya. Nanti saya jelaskan bagaimana konsep yang tajam dari Rocky Gerung ini. Profesor, puncak pohon. Nah, dia menganalogikan profesor itu masuk pada puncak pohon. Bahwa di dalam dialektika itu tidak mesti masuk kepada puncak pohon gitu ya. Ini kalau kita menguliti dari berbagai macam literatur, misalnya Foucault yang menyebutkan manusia itu adalah struktur pengetahuan gitu kan. Semakin tinggi status seseorang itu semakin didengar gitu kan. Kemudian kalau kita berbicara tentang horizon Gadamer misalnya, semakin luas horizon seseorang itu semakin dihormati. Nah, macam-macam gitu. Ada relasi kuasa di situ dan sebagainya. Sehingga banyak yang terjadi oligarki sebenarnya di dalam pengetahuan itu. Bahwa anak SD tidak berhak berbicara hal-hal konseptual. Makanya banyak yang terjadi kalau ada anak-anak SD yang masih kecil itu bertanya tentang filosofi. Misal bertanya tentang Tuhan, kita justru terkadang melarang mereka, padahal semua orang itu berhak untuk berbicara hal-hal seperti itu. Itu contoh sederhana. Kita dengarkan uraian yang menarik sekali dari Rocky Gerung ini. Padahal, nah sekarang saya masuk sedikit teori karena teringat akhirnya. Oke. Akar institut memilih istilah yang persis, yaitu akar. Di dalam bahasa Latin rhizome. Oke. Ada teori di dalam ilmu sastra namanya postmodernism. Yang percaya bahwa dialek diucapkan tadi oleh dosen saya tadi, dialektika itu membutuhkan kesetaraan. Kalau ada hierarki, tidak mungkin terjadi dialektika. Hierarki itu adalah tempat feodalisme bertumbuh. Jadi di kampus juga, kalau dia disebut profesor, artinya dia menguasai pohon itu. Padahal begitu banyak profesor yang terlambat membaca satu jurnal ilmiah, akhirnya jadi dungu besok pagi karena tidak mampu menerangkan teori mutakhir tentang fisika yang tadi malam berubah paradigmanya. Karena ilmu pengetahuan berubah setiap 8 jam. Jadi mereka yang tidak baca jurnal 8 jam, dia berdiri di sini, saya profesor guru besar, mau mengajarkan tentang theory of everything. Dari siapa? Dari Stephen Hawking. Loh, Stephen Hawking sebelum mati, dia bikin posthumous papernya untuk menerangkan bahwa desain, intelligent design itu di dalam pikiran dia itu tidak tepat. Bahwa teori tentang yang disebut sebagai Big Bang itu tidak tepat. Bahwa fisika yang menerangkan tentang batas alam semesta yang disebut Chandrasekhar limits itu juga kurang tepat. Si profesor nggak membaca hasil penelitian itu. Pagi-pagi dia mengajar hal yang udah usang. Kebetulan ada mahasiswa Makassar yang tadi malam begadang karena antar pulang pacarnya setengah malam, sehingga dia nggak bisa pulang. Dia nongkrong di kafe yang buka 24 jam. Dia search internet di situ. Dia ngerti bahwa ilmu fisika sudah berubah paradigmanya. Maka besok pagi dia duduk di kelas, dia geleng-geleng kepala. Profesor saya kok tahu. Profesor saya kok tolor sekali gitu ya. Jadi
Rocky Gerung berupaya untuk membongkar ada satu tradisi yang buruk di dalam akademisi di kampus gitu, bahwa setiap orang yang mendapat gelar profesor itu artinya statusnya tinggi, darah biru katakanlah begitu. Ada hierarki, ada semacam kekuasaan yang disebut tadi itu feodalisme. Feodalisme itu adalah tuan tanah kan gitu kalau istilah Karl Marx. Artinya dia suka-suka aja memerintah orang gitu. Dia tidak mau mendengar pendapat dari orang lain karena semua orang digaji sama dia. Seolah-olah profesor itu adalah yang memberi ilmu. Tertutup kemungkinan dia untuk belajar kepada orang lain. Kan? Itu yang berbahaya itu. Nah makanya istilah pohon tadi itu. Jadi sebenarnya yang harus dikembangkan di dunia kampus itu bukan menumbuhkan pohon. Menumbuhkan pohon artinya menumbuhkan hierarki yang semakin jauh. Yang seharusnya yang ditumbuhkan atau dikembangbiakkan di kampus itu adalah akar dari pohon. Karena yang memungkinkan untuk bertemu antar akar itu bukan antar pohon. Pohon dia berdiri tegak dengan feodalisme, dengan bentuknya sendiri, dengan buahnya sendiri dan sebagainya. Tapi akar di bawah itu saling berpegangan sebenarnya. Nah, pembicaraan yang seharusnya terjadi di kampus itu adalah pembicaraan dasar. Pembicaraan tentang konseptual gitu ya. Nah, ini akan kita lanjutkan setelah ini ya, yang bagian kedua dari pidato Rocky Gerung.